Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memberkati kita, menginspirasi kita untuk terus bertumbuh dalam kehidupan rohani yang baik di mata Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan berikan kami waktu kembali untuk kami mau membaca, mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang pertama. Demikian firman Allah. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Demikian firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita mengenai berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak bosan-bosan. Berdoa dengan tidak putus-putus. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Makanya Dia memberikan suatu perumpamaan untuk menegaskan betapa pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, atau berdoa dengan tidak bosan-bosan. Dalam ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Artinya memberikan penegasan kepada murid-murid pada waktu itu bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus belajar, terus mengusahakan dalam hidup kita supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Setidaknya ada dua alasan yang saya jumpai kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa kita harus berdoa dengan tidak bosan-bosan. Alasan yang pertama, karena Tuhan menghendaki demikian. Makanya dalam ayat pertama bagian B, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Menegaskan terus ada kata harus. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya memang Tuhan menghendaki bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita berdoa dengan tidak bosan-bosan. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu yang Tuhan mau dan itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh berdoa, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu atau tidak bosan-bosan, karena Tuhan pasti menjawab doa yang dengan tekun, doa yang tidak jemu-jemu, doa yang tidak bosan-bosan, Tuhan pasti menjawabnya. Di sini Tuhan memberikan suatu perumpamaan tentang seorang janda yang selalu datang kepada hakim dan berkata, "Hakim, belalah hakku." Pada saat pertama hakim menolak. Kalau saya mendramatisasikannya, kira-kira hakim berpikir janda ini miskin saja. Untuk apa? Mau dibantu untuk membela haknya. Tapi ketika ditolak, janda ini pulang, besoknya datang lagi. Hakim tetap mengusirnya pulang. Tapi janda pulang, tapi besoknya dia datang lagi. Terus menerus dia datang, meskipun diusir dia datang. Makanya apa yang dikatakan oleh hakim dalam ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Karena janda ini menyusahkan aku, karena terus-menerus datang. Meskipun diusir tapi tetap datang, diusir tetap datang, akhirnya hakim ini bosan juga.
Daripada dia datang terus menyusahkan saya, lebih baik aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang. Itu suatu gambaran betapa pentingnya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena Tuhan pasti menjawab doa yang tidak jemu-jemu itu. Makanya dalam ayat 6 kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Hakim yang lalim, hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, toh akhirnya karena janda ini datang terus dengan tekun, dengan tidak bosan-bosan, dengan tidak jemu-jemu, akhirnya hakim itu juga mengabulkan apa yang diminta oleh janda itu. Itulah suatu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid, termasuk kepada saudara dan saya, untuk menegaskan betapa pentingnya berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan-bosan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Perhatikan di situ, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Yang terus-menerus berseru, yang tidak jemu-jemunya berseru kepada Tuhan, yang terus bertekun dalam doa. Maka Tuhan pasti akan menjawab doa dari orang-orang yang seperti itu. Makanya mari kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk berdoa terus dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak bosan-bosan. Karena kita percaya Tuhan pasti menjawab doa orang yang dengan tekun, doa yang terus-menerus datang kepada Tuhan, itu Tuhan pasti menjawabnya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika ia anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Salah satu wujud dari kita beriman, pasti kita mau berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena kita percaya Tuhan pasti dengar doa kita, maka kita tidak bosan-bosan dalam berdoa. Karena kita beriman Tuhan pasti menjawabnya, maka kita tidak pernah bosan-bosan berdoa. Kita selalu tekun dalam doa, dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami supaya kami berdoa dengan tidak jemu-jemu, supaya kami berdoa dengan tidak bosan-bosan, supaya kami berdoa dengan tekun. Karena Tuhan menghendaki demikian. Karena Tuhan pasti menjawab doa orang yang tidak jemu-jemu, yang tidak bosan-bosan berdoa kepada Tuhan. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat umur panjang, berkat kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.